Tim Opsnal Polsek Tanjung Bintang dan Unit Jatanras Polres Lampung Selatan, Lamsel, berhasil membongkar kasus pembunuhan ibu hamil bernama Sugiyarti, 44 tahun, kurang dari 24 jam. Tersangka Cahyo, 49 tahun, diduga mengayunkan kapas sebanyak 3 kali ke arah kepala Sugiyarti, yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kapolres Lampung Selatan, AKBP Yusriandi Usrin dalam konferensi pers di Mapolsek Tanjung Bintang pada Sabtu, 21 Desember 2024, menjelaskan bahwa pelaku memukul kepala korban sebanyak 3 kali, yaitu pada bagian ubun-ubun, sisi kiri, dan sisi kanan kepala. Akibatnya, korban meninggal di tempat. Yusriandi mengungkapkan bahwa tindakan tersebut diduga dipicu oleh kehamilan korban, yang beberapa kali meminta pelaku bertanggung jawab dengan menikahinya. Sebelum kejadian, korban sempat mengirimkan gambar tes kehamilan kepada pelaku untuk menunjukkan bahwa dirinya hamil. Kejadian bermula ketika salah seorang anak korban menemukan ibunya tergeletak di tangga rumah kontrakan mereka di Dusun Kalirejo, Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada hari yang sama, jenazah korban langsung dimakamkan sekitar pukul 20 WIB. Seorang kerabat korban yang merasa curiga karena ponsel korban hilang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Bintang atas dugaan penganiayaan. Berdasarkan laporan awal, disebutkan bahwa korban meninggal akibat terjatuh dari tangga. Kapolsek Tanjung Bintang, Kompol M. Samsari, menjelaskan bahwa tim kepolisian yang mendatangi tempat kejadian perkara menemukan lokasi tersebut sudah dibersihkan. Namun bercak darah yang masih tersisa di dinding membuat polisi menduga kasus ini sebagai pembunuhan. Polisi mencatat bahwa tersangka terlihat mengikuti prosesi pemakaman korban dan turut hadir saat tahlilan. Berbekal keterangan saksi dan hasil olah TKP, polisi akhirnya mengidentifikasi Cahyo sebagai tersangka karena ia menjadi orang terakhir yang terlihat bersama korban. Tersangka akhirnya mengakui perbuatannya. Barang bukti berupa kapal ditemukan di sungai, sementara ponsel korban masih dalam proses pencarian. Kapolsek menambahkan bahwa autopsi akan dilakukan untuk memastikan penyebab kematian dan kondisi korban saat kejadian. Keluarga korban telah dihubungi untuk proses tersebut, termasuk untuk memastikan kehamilan korban. Polsek dengan reskrim mengumpulkan alat bukti, saksi-saksi, dan alhamdulillah ini bisa terungkap dan hasil gelar perkara ini dinyatakan case berkaitan dengan kasus pembunuhan. Adapun kronologis yang bisa kami sampaikan atau modus operandinya, jadi si tersangka ini sebelumnya sudah mengenal dengan korban. Korbannya inisialnya Su ST, inisialnya ST, yang menjalin hubungan asmara, kenal beberapa 9 bulan yang lalu, melakukan hubungan layaknya suami istri beberapa kali, dan kemudian ternyata si korban ini hamil, mengirimkanlah ada hasil respeknya ke handphonenya si tersangka. Nah, dari situlah kita juga mulai menganalisa si tersangka ini. Memang awalnya kita agak ini juga, siapa orang terakhir yang bertemu dengan si korban, hasil pendalaman pemeriksaan para saksi. Ternyata memang di petunjuk alibi itu mengarah kepada tersangka. Kemudian didalami oleh Polsek, kemudian juga diinterogasi, diperiksa juga saksi-saksi termasuk juga tersangka. Jadi si tersangka ini pada tanggal 18 dihubungin oleh korban untuk datang ke rumah korban, membenturkan sepeda motor.
Kemudian ya ngobrol-ngobrol santai di sana. Terus kemudian si korban ini pergi ke belakang ya, mengambil, pelaku pulang dulu. Oke, kemudian datang lagi si tersangka masuk lewat pintu belakang ya. Kemudian pintu belakang atau daerah mana itu? Lantai bawah, korban si tersangka itu mengambil sebuah kapak. Nah, si korban ini mengajak ke atas ya. Nah, mengajak ke atas untuk mengambil kandang burung ya. Nah, kemudian diikutilah oleh si tersangka ini. Nah, pada saat itu korban turun ya. Nah, masih kira-kira, jadi tangga itu ada berapa trap? Ada 5 trap ya. Nah, kemudian si korban itu juga turun. Nah, pada saat turun itulah si tersangka itu memukul. Ya, ini masih kita dalam, apakah mukulnya pakai besi yang bagian belakang ya, atau pakai yang bagian depannya. Namun dari pemeriksaan tersangka melakukan pemukulan sekali, kemudian si korban ini terjatuh. Ya, terjatuh. Nah, di sini juga kami masih dalami karena ada beberapa luka di beberapa bagian, ada di kiri juga yang patut diduga ini yang menghabiskan atau membuat nyawa korban tidak tertolong kembali. Namun posisi korban saat itu sudah dipindahkan oleh si tersangka ke bagian bawah, jadi seolah terjatuh dari tangga ke yang paling dasar. Untuk penerapan pasalnya yaitu pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 ya, ayat 3 KUH pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Nah, terkait ini direncanakan masih kita dalami ya, termasuk di situ kan ada kapak ya di rumah si korban ini. Namun yang pasti kita masih terus melakukan penyidikan ini lebih mendalam. Dari Lampung Selatan, tim Kupas TV melaporkan.